Saya khawatir Nah, apa yang mereka sampaikan ke publik itu tidak pure pada persoalan hukum semata, tapi lebih pada pembentukan opini publik yang liar sehingga meruntuhkan wibawa seorang Pak Jokowi. Betul. Bahkan anaknya Gibran. Mas Roy, kesempatan ini saya sampaikan kalau Anda masih ingin baik-baik, saya kira ya masih udahlah kita main ke Solo lah. Dan udahlah minta maaf baik-baik sama Bang Egy. Bang Egy itu pemaaf kok. Nggak ada masalah. Katakanlah fitnah atau pencemaran. Dia bukan ahli bahasa juga, bukan ahli pidana juga, bukan ahli IT juga. Terus ahli filsafat. Dia berfilsafat di situ. Makanya dia bilang, ya ijazah itu bukan sebetulnya persoalan aslinya, tapi palsunya. Justru pernyataan beliau menjadi membuat bola liar lagi. Nah, memang di mana-mana Rocky Gerung kalau bicara, yang menurut saya tidak substantif dan selalu liar. Apakah perlu dicatat sejarah bahwa saya berperan? Nggak perlu. Yang penting bagi saya mereka bisa damai dengan Pak Jokowi, clear. Ya dia mau klaim, ada orang klaim dia yang paling berjasa, suka hati dia lah. Kan katanya lawyer tidak boleh dipidanakan, ya kan? Tapi dengan surat kuasa yang sejak, kan laporan Bang Egy baru Januari, tanggal 2 atau 4 hari lalu lah, ya kan? Itu dari segi legalitasnya Kozhinuddin sebagai lawyer, kan dia udah bukan lawyer. Berarti kalau nanti misalnya dia memakai tameng bahwa dia lawyer yang nggak bisa dipidanakan, nggak masuk dong. Karena kan sejak tanggal 26 dia udah bukan lawyer. Iya, begini, ada dua pendekatan. Satu, kalau memang benar lagi dia bukan sebagai lawyer, dia berbicara begitu, maka telak. Yang kedua, seandainya pun dia lawyer. Kita kan tetap juga ada rambu-rambu, bos. Itulah namanya praduga tidak bersalah. Dalam sebuah statement, ya, kita selalu diminta untuk melakukan praduga tidak bersalah. Kita memang penegak hukum, lawyer, hakim, KPK, kejaksaan, pengacara, apalagi KUHP dan KUHP baru mengatur bahwa makin diterapkan seorang lawyer itu same level, sama-sama penegak hukum. Tapi pertanyaannya, kalau Anda bicara di luar konteks presumption of innocence, Anda menuduh orang, ya bagaimana cara membelanya? Bahkan jaksa, kalau begitu bahaya. Jaksa polisi pun kalau melakukan sesuatu yang coba dianggap perhatiin melanggar hukum. Polisi saja, Kadif Humas selalu ngomong. Atau Kabid Humas kalau di Polda Metro atau di Polda-Polda. Kadif Humas kalau di Mabespori. Selalu mengatakan diduga melakukan ini, diduga melakukan ini. Bukan menuduh, gitu. Kira-kira begitu. Jadi kalau itu sulitnya ya, kalau penegak hukum tapi secara sadar melakukan pelanggaran secara hukum. Ya itu, yang ada ya rugi kliennya. Kalau saya melihat bahwa Roy sekarang, mereka sedang menghadapi badai besar yang kalau mereka tidak hati-hati, ya ibarat perahu tadi bisa mereka terhempas ke daratan. Kalau gitu. ke daratan aman, Bang. Kalau ke ya, dasar takutnya laut, nanti ke dasar laut tenggelam dia kan. Nah, itu bahaya. Kalau ke daratan enak, langsung lari kan. Iya, di daratan itu ada juga kalau di kampung saya, ada harimau juga di luar itu kalau salah-salah kan. Kalau ke dasar laut itu berat ini. Kemudian Bang, ini kita masuk ke, saya tadi mau minta Abang membedah apakah pernyataan Kozhinuddin itu secara hukum itu masuk unsur tindak pidana? Sangat masuk. Sangat masuk. Kalau dia dari kata-kata dia, nah saya mau tanya ya, praktis yang dilaporkan Bang Egy kalimatnya apa? Solo membeli pejuang jadi pengkhianat. Iya. Ya orang kan selama ini berkonotasi Solo itu kan Pak Jokowi ya. Ya, pejuang itu kan Bang Egy. Betul. Terus yang dianggap mengkhianat oleh mereka kan Bang Egy dengan Bang Damai kan.
Ya makanya dalam hukum itu alat bukti itu termasuk di dalamnya adalah petunjuk. Ya. Ada rangkaian di situ kan. Nah kalau itu misalnya bisa dirangkai oleh Bang Egy, kemudian disajikan ke penyidik, kemudian diperiksa saksi ahli, misalnya ahli bahasa, ya, kemudian ahli pidana, kalau melaporkan melalui undang-undang IT misalnya, ahli digital dan lain sebagainya. Kalau unsurnya misalnya bisa masuk ya, saya yakin mereka bisa kena gitu. Nah, meskipun dia sebagai seorang pengacara. Karena itu saya katakan tadi, kalau rambu-rambu ditabrak gimana coba? Karena ibarat jalan nih, rambu-rambu lintas merah, masa merah maju juga? Kan, oh kami sudah kasih, ya saya kan di sini kan pakai SIM. Nah, kenapa polisi stop saya kan? Tapi Anda melanggar, kenapa lewat lampu merah? Nah, kan kira-kira begitu. Oke. Ya Anda offside gitu. Kalau Anda offside ya kena gitu. Tapi kalau dia bilang saya kan gak sebut nama. Ya, dulu kasusnya Richard Lee dengan Kartika Putri, dia nggak sebut nama Kartika Putri, dia sebut Karput. Tersangka tuh dia, tersangka. Oke. Dan artinya itu tergantung dari pendalaman oleh penyidik dan rangkaian peristiwa serta petunjuk yang didapatkan. Begitu nanti dua alat bukti yakin oleh penyidik, ya mereka naikkan jadi sidik. Gelar lagi bisa tersangka gitu. Kayak begitu. Jadi nanti kalau laporan Bang Egy terhadap Roy juga naik sidik juga, Roy jadi tersangka lagi. Bisa jadi. Bisa jadi. Saya takut nanti dia lehernya sakit lagi, Bang. Iya, ya, Karena dulu mikirin sakit ya waktu kita kan itu ya. mikirin satu kasus ya pusing. Enggak, dulu kan sempat sakit Dulu kan juga sempat dia, sakit. Iya. Iya. Ya nggak apa-apa. Yang penting Mas Roy, kesempatan ini saya sampaikan kalau Anda masih ingin baik-baik, saya kira ya masih. Udahlah kita main ke Solo lah. Dan udahlah minta maaf baik-baik sama Bang Egy. Bang Egy itu pemaaf kok. Nggak ada masalah. Kalau menurut saya sih Pak, Bang, mereka cukup minta maaf ke Bang Egy sih. Kalau ke Solo nggak usah, Bang. Terus ya lanjut Ya, aja. kan kita butuh kepastian hukum. Oke. Capek juga kita Iya, bertahun-tahun iya, ngurusin iya, barang iya, ini kan. iya. Jadi harus ada kepastian setahun hukum nih. dulu. Udah Ya. setahun. Apalagi Rismon juga bilang ya sisakan satu orang pun nggak apa-apa. Oh begitu ya? Iya dia ngomong. Bahwa Oke. dua orang itu nggak ngaruh buat kita. Bila perlu sisakan satu orang. Ini barang harus kita tarung di pengadilan. Oh ya udah. Gitu. Ya udah kalau begitu saya harapkan ya kalau memang ingin cepat ke pengadilan, nggak usah lagi ribut-ribut, datangkan ahli banyak-banyak. Oke. Saya udah bilangkan aja ke penyidik sama Jaksa Agung, udah cepat. P21 serahkan, P21 tahap 2, limpah, biar kita gelar di pengadilan, biar dibuka semua. Yeah. Udah gitu aja kalau udah bahasa Rismon begitu. Betul. Saya kira ya kalau bagi kalian tidak berpengaruh Bang Egy, udah silakan. Dengan Bang Damai kan udah lanjut aja. Mungkin mereka masih diskusi kali Bang. Ini yang mau tarung terus siapa? Roy sama Rismon aja atau Rismon sama Tifa? Karena dokter Tifa kan belakangan juga agak jarang lah saya lihat bicara. Iya, sama dia punya pernyataan bahwa dia agak bilang, beda. Iya, kami kan tidak menuduh Pak Jokowi ya. Itu kan saya lihat juga itu. Maksudnya kita nggak bego-bego ya, juga kan. Udah benar itu. Dari kemarin udah benar tiba-tiba itu. begini kan. Udah istilahnya itu udah keder gitu kan. Kalau istilah mereka nanti masuk angin ya. Iya. Tapi kalau istilah kita kan dia udah mulai menemukan Iya. kebenaran. Ya, iya. Jadi saya dengar juga itu. Iya. Kami tidak pernah menuduh Pak Jokowi ijazah palsu. Kami tidak pernah menuduh Pak Jokowi membuat ijazah kami palsu. hanya menguji katanya. Kami hanya meneliti. Iya. Ya terus meneliti kenapa pergi ke kuburan? Terlalu jauh apa yang mau diteliti itu di kuburan. Udahlah. Jadi Dokter Tifa, kalau memang Anda ingin datang ke Solo, enggak apa-apa. Sisakan Rismon dengan Roy. Ya, kan kata Rismon mereka yang begitu petarung kan? sejati kayaknya. Iya. Kan? Fight through. Sama berarti penilaian kita. Saya juga lihat udah mulai lembek tuh. Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia, walaupun waktu acara itu masih menggebu-gebu, tapi yang terakhir yang nongol itu kan itu aja saya lihat. Rustam terakhir. Rustam bilang orang besarnya itu Egy Sujana gitu kan. Ya itu yang saya lihat. Ya berarti nanti bisa jadi Roy, Rismon, Rustam. Nah itu seru. 3R. Iya. Ya kan Roy, Rismon, Rustam. Iya 3R. Tifa mungkin geser dikit lah, jadi ke klaster 1 datang ke Solo, kira-kira gitu. Tapi apapun poinnya, bagi saya ya kalau mereka katakan perlu kepastian hukum, semua kita ingin kepastian hukum. Betul. Dan saya kira Pak Jokowi juga itu, karena jangan proses peradilan lah masalah ini selesai atau SP3 seperti yang sekarang.
terhadap Bang Egy dan Pak Damai Hari Lubis, kira-kira begitu. Itu kalau istilah Bang Deo ini nanti penonton juga kecewa. Ya, ya, Ya ya, kan ya, kita ya, kan ya, selama ini udah semua urat ya. netizen itu apalagi ya. Mindsetnya sudah Ah, sudah bloknya kan berubah udah jauh ya. blok A, blok B ini. Yes, Ya kan? ya. Gitu. Kalau mereka juga menunggu kepastian karena bukan cuma Roy dengan tim Pak Jokowi yang bertarung ini kan. Mereka yang mendukung dan kontra juga bertarung Bang di media sosial. Iya, iya. Kalau Benar. sudah seperti itu, oke kita ujungnya akan berdamai, Iya. tapi kita butuh kepastian hukum Oke. karena semua orang juga nunggu masyarakat kan. Oke. Karena apalagi mereka kan selalu bilang ini rakyat yang mendukung kita. Ya, padahal sebagian aja. Iya. Sebagian kecil lah Tapi kira-kira gitu. berisik katanya Bang. Iya. Sedikit tapi berisik. Iya betul. Yang kedua, untuk Pak Habib Rizik saya lihat sampai sekarang juga Pak Habib nggak ada bicara. Nggak bicara. Nah, walaupun dibawa-bawa Ya, oleh mereka, dibawa-bawa. seolah Pak Habib Rizik marah dan lain Betul. sebagainya, tidak. Nah, yang paling menarik adalah novel Bang Mukmin. Novel Bang Mukmin. Nah, novel Bang Mukmin ini Wah, teman ngeri saya. kali dia serang balik itu. Nah, dia juga mengatakan bahwa ini mereka ini adalah suruhan kira-kira gitu ya. Dia mengatakan bahwa ini tidak murni dan lain sebagainya gitu. Oke. Ya saya kira bagus sih saya amati. Dan bahkan dia vulgar juga loh Bang. Tadi aku aku tadi lupa aku mau nanya. Dia sampai sebut nama Hasto Kristianto, Adiana Pitupulu gitu loh. Partainya disebut. Partainya disebut PDIP. Itu di video dia itu. Berani sekali. Ya itu tadi yang saya katakan, saya kenal dia. Memang novelnya orang yang berani juga. Kan 212 itu. Ya. Nah, Alumni 212. saya juga kaget dia mengatakan itu gitu ya. Hmm. Berarti memang dugaan banyak orang selama ini diperjelas oleh dia gitu. Ya. Ibaratnya sebuah perjalanan orang masih linglung. Ya. Woi kita mau ke sana nggak nyampe, cari-cari nggak ketemu, terus dia bilang, aku ada di sini gitu, kira-kira gitu. Iya. Itu menurut saya ya penjelasan yang sangat konkret, yang kalau itu benar terjawab sudah persoalan ini. Nah saya kira nggak salah juga kalau diundang itu novel ke sini. Artinya bahwa perlu didalami bahwa ini pure penegakan hukum atau politis. Ya, itu. Mungkin bisa digali lewat novel. Cukup nyentrik juga sih, saya lihat seksi pernyataan dia itu. Ya. Dan kalau itu benar, berarti apa yang diduga banyak orang selama ini ya harus didalami gitu, kira-kira begitu. Dan kalau kita kaitin kan sebenarnya sebelumnya Faisal Assegaf juga. Ya, sudah bicara juga saya lihat. Menyebut dua partai besar itu ya. Betul. Walaupun yang kemudian dilaporkan tuh sama Demokrat tuh YouTuber. Iya. Iya itu tadi. Malah bukan Faisalnya kan? Bukan Faisalnya. Ya sebenarnya kalau mau fair ya Faisalnya dong. Iya, karena dia atau novelnya. Betul. Harusnya PDIP lapor novel kan? Lapor novel. Nah, tapi saya lihat enggak. Ya kita lihat aja mungkin proses berjalannya waktu lah. Okay. Tapi apa yang disampaikan Faisal Assegaf ini juga teman saya, aktivis 98. Yeah. Begitu juga dengan novel ini juga yang saya kenal juga dulu sama. Saya kira kedua orang ini cukup memberi pandangan ya bagi kita bahwa semakin kental kecurigaan kita bahwa ada something wrong dalam tindakan, perilaku, statement, komunikasi di ruang-ruang terbuka yang begini gaduh di setahun ini oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya ini saya kira perlu kita cermati dan maka sekali lagi saya katakan ya proses hukum harus cepat dan selesai pemeriksaan ahli dari Roy ini dan teman-teman ini segera saja limpahkan ke kejaksaan dan P21 untuk segera sidang di pengadilan. Itu jauh lebih menarik seperti yang Adinda bilang tadi. Untuk mendapat kepastian hukum. Ijazah Pak Jokowi ini asli apa palsu gitu. Tapi ada yang menarik lagi, pernyataan dari Pak Mahfud. Saya lihat kemarin. Dia tetap mengatakan bahwa Roy seharusnya tidak bisa diproses. Harusnya tetap dipastikan dulu ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Loh. Iya. Tapi saya bingung lagi Pak Mahfud ini maksudnya apa gitu. Tapi baru kemudian dia bilang, tapi sudahlah karena sekarang sudah tersangka, ya artinya lakukan pembelaan di pengadilan. Lah ini kan ambivalen. Gitu. Apa karena ya hukum itu, kalau menurut pendapat Pak Mahfud tidak boleh mereka ditersangkakan karena belum ada putusan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, bertahan di situ. Tapi ini dia bilang lain, ini kan sudah tersangka, ya sudah silakan di pengadilan nanti dibuktikan. Lah ini kan jadi dianggap bahwa pasal ini karet gitu. Bisa ini bisa iya bisa tidak gitu. Bisa. Makanya waktu itu coba Panji juga sampai dia ngomong, tenang aja Panji, nanti saya bela gitu. Ini kan gini, saya melihat bahwa kehadiran Pak Mahfud di tim reformasi Polri, percepatan reformasi Polri saya kira tidak memberi efek baik ya menurut saya. Ya. Justru ketika dia tidak puas dia sampaikan ke media.
banyak hal lah tentang PP 10 dan lain sebagainya, dan penugasan personel Polri di luar institusi Ya. dan lain sebagainya. Tetapi pada faktanya kemarin Komisi 3 dan Paripurna sudah mengesahkan bahwa Polri tetap di bawah Presiden. Saya kira ini landasan berpikir yang sangat konkret, sangat bijak dan Oke. penting untuk kita apresiasi. Nanti soal Polri itu Iya, itu ulasan Iya. menarik, Bang. Iya. Bahasan topik yang menarik. Nanti Iya. kita bahas. Tapi kemudian kita melihat sekarang dari timnya Pak RRT ini mengajukan saksi ahli. iya, Ya kalau yang lain misalnya Henry Subiakto, oke lah dia pakar komunikasi kalau tidak salah, atau dia yang dulu ikut merancang undang-undang ITE. Dan menurut Pak Jagir kemarin itu banyak profesor semua, Bang Vincent katanya. Oke lah. Nah, tapi yang agak saya berpikir agak miring gitu ya. Kenapa ada Rocky Gerung? Ya itu tadi yang saya Karena katakan. iya kan, karena tadi ini kan kasus hukum. Kita tahu Rocky bukan pakar hukum. Iya. Ya enggak? Kalau diajukan sebagai saksi ahli kan mestinya harus relevan dong, ya kan? Setahu saya dia ahli filosof. Ya, tapi Ahli untuk filsafat. apa yang mau Tidak dibedah? relevan. Tidak relevan. Ya. Mau bahas dari mana? Katakanlah fitnah atau pencemaran. Hmm. Dia bukan ahli bahasa juga, bukan ahli pidana juga, bukan ahli IT juga. Terus ahli filsafat. Dia berfilsafat di situ. Makanya dia bilang, ya ijazah itu bukan sebetulnya persoalkan aslinya, tapi palsunya. Justru pernyataan beliau menjadi membuat bola liar lagi. Nah, memang di mana-mana Rocky Gerung kalau bicara, ya menurut saya tidak substantif dan selalu liar. Nah, saya justru melihat di situ, Bang, bahwa Roy ini dipanggil keahlian untuk tambah gaduh. Karena nanti kan statementnya akan kan katanya no Rocky no party. Barangkali ya patut kita duga juga mungkin ini upaya untuk kasus ini tidak pernah tuntas di ruang publik. Atau satu Sehingga lagi, menjadi perdebatan terus-menerus gitu. Oke. Atau satu lagi, Bang. Tadi kan kita ngomong novel yang secara vulgar menyebut orang-orang dari partai tertentu. Ya kita sebut aja kan PDIP kan. Rocky ini kan baru pakai jaket banteng, Bang. Iya, dan dia pakai jaket loh, Bang. Artinya dia udah kader loh, Bang. Oh, udah kader ya? Kalau tidak salah. Oh, iya. Kalau sudah pakai itu, ya silakan kita tafsir sendiri. Apakah dia menyampaikan itu misalnya ada pesan partai atau tidak, atau dia masih independen? Kalau bagi saya Pak Rocky Gerung itu kalau dia berpartai itu pasti melunturkan intelektualitas dia yang dianggap independen. Kalau dia masuk ke partai artinya ada doktrinasi partai yang harus dia pahami. Nah, jadi seorang ilmuwan menurut saya sebaiknya tidak berpartai. Kalau mau pure sebagai seorang ilmuwan. Kalau sudah berpartai, doktrinasi partai ada lagi. Arah kebijakan partai ada lagi. Apalagi misalnya dalam menyampaikan sesuatu. Kalau bersinggungan dengan partai kita sendiri bisa jadi ditegur sama pimpinan. Nah, karena itu maka pemeriksaan Pak Rocky Gerung itu kemarin, ya saya boleh katakan tidak bermakna, tidak memberi efek bagi ya pembelaan terhadap Roy Suryo. Nggak ada. Keyakinan saya nggak ada. Dan nggak akan berpengaruh. Hanya untuk amplifikasi aja kali. Hanya barangkali improvisasi lah. Ya. Di ruang publik untuk bagaimana orang melihat, oh dia Roy hadirkan Rocky itu doang. Kalau memberi makna substantif, kemudian meyakinkan penyidik bahwa ada pelanggaran dari proses penetapan tersangka terhadap yang dilaporkan Pak Jokowi bagi Roy Suryo dan kawan-kawan, nggak akan berpengaruh. Saya yakin 100% nggak akan berpengaruh. Karena kayak keahliannya nggak tidak relevan. Tidak relevan. Sebenarnya kalau penyidik itu fair juga, dia bisa tolak. Ya, yang kami butuhkan kan ini kan misalnya nih, Anda delik pidananya ini ada pidana umum, ada pidana khusus, ada IT dan lain sebagainya misalnya. Karena itu yang mereka persoalkan. Waktu SP3 itu kan ini ada delik umum, ada delik aduan, kira-kira gitu kan. Nah, di delik umum dan delik aduan menurut saya dua-dua ini nggak ada sinkronisasinya di situ, relevansinya saudara Rocky Gerung menjadi ahli. Tidak ada. Tapi kalau untuk menambah riuh rendahnya komunikasi amplifikasi publik lah di ruang terbuka begini di media, ya. Tapi kalau untuk aspek pendekatan hukum, membantu kepentingan hukum dari Roy dan kawan-kawan nggak ada. Tapi ahli boleh nggak, Bang, bicara sembarangan di ruang publik? Nah itu tadi yang saya katakan. Harusnya ahli itu bicara tentang apa yang dia ketahui secara ilmuwan.
Ahli tidak boleh memihak, dia harus independen. Ah. Nah, jadi bicara dia itu konteks kebenaran, bukan Dan dia kepentingan tidak boleh Roy. dalam sebuah persoalan dia tidak boleh bicara di ruang publik kan. Kan keahliannya dibutuhkan oleh Seharusnya begitu. Dia boleh mengucapkan itu bukan di media, tapi di di ruang pengadilan. sidang. Ya. Di pengadilan. Karena saksi Setahu ahli. saya ya, setahu saya. Karena keilmuan dia itu akan diuji oleh hakim. Kalaupun dia misalnya tidak bicara di media, nanti gelar perkara, Ya. bisa juga dihadirkan dia gelar perkara khusus. Betul. Itulah diuji oleh peserta gelar perkara khusus. Bukan di ruang publik. Kalaupun dia bicara mungkin sedikit saja, ya saya ahli bidang ini, bla bla, selesai. Ya. Nah, saya sudah jelaskan keahlian saya begini, saya sudah sampaikan ini. Nggak mesti bawa sampai enggak. Ya. Saya Karena kira kita udah cukup pusing dengan 3 ahli peneliti itu kan. yang Ya. yang banyak orang bilang peneliti itu nggak bicara di mana-mana. Ya. Tapi Dan Roy Rismond dan Tifa kan pernah saya kritik Roy. Saya mau lihat Anda punya sertifikasi nggak? Oh ada ini gini-gini. Oh, ini dari. Oh, enggak begitu dong. Sertifikasi itu memang benar-benar dia relevan keilmuannya di bidang itu dan mendapat sertifikasi. Sehingga berwenang dia untuk mengatakan bahwa saya seorang peneliti. Digital kah, apakah namanya? Kira-kira begitu. betul. Nah, Dan itu yang sering saya tanyakan, yang bilang mereka ahli ini siapa sih? Yang mentahbiskan mereka sebagai ahli. Karena kalau kita ngomong ahli kan. Saya kan sebelum ya. ribut kasus ini, ya yang saya tahu Roy itu ahli telematika. Rismond saya nggak pernah tahu dia siapa. Walaupun dia teriak-teriak urusan kasus Jessica. Begitu juga dengan Dr. Tifa, apalagi. Kita nggak pernah dengar sama sekali. Belakangannya aja yang teroris ini membuat dua buku yang seolah-olah mereka peneliti paling jago. Nah, ternyata belakangan saya tahu Roy itu ternyata bukan pendidikannya nggak ada basicnya terkait dengan telematika. Justru katanya hanya ada satu sertifikat yang ya katanya menyetarakan. Lah ketika Gibran disetarakan dia marah. Ketika dia bilang sertifikasi dia disetarakan dia mengatakan oh saya punya kesetaraan. Itulah yang saya katakan ambivalensi itu. Jadi ada sikap ketidakkonsistenan ketika sesuatu itu menimpa diri kita. Nah harusnya Roy paham itu gitu. Mudah-mudahan dengan pengacara yang sekarang, Bang Refli Harun, Pak Jamida Girsang, dengan Pak Taufik bisa membuat mereka barangkali lebih berhati-hati sehingga tidak nambah kasus baru gitu. Saya kira itu. Karena kalau ngomong peneliti itu kan kita lihat legitimasi mereka itu pada hasil penelitian ya. Jadi kita baru tahu oh, orang ini peneliti. Apa sih penelitiannya? Oh ini. Tapi kalau yang diteliti fotokopi ijazah itu kayaknya. Saya gampang aja jawab. Kalian meneliti siapa? Hasil yang dibuat sama si Dian Sandi. Kan bukan ori. Ya kalau yang bukan ori terus diteliti ya hasilnya nggak ori. Kan gitu. Kalau hasil scan kemudian diuji dan lain sebagainya terus dianggap ori, enggak lah. Kan barang buktinya ada. Makanya Ibu Elida Neti itu melihat ijazah itu asli, versi fotokopi yang dia lihat sehingga dia sampaikan, saya melihat aslinya dari fotokopi. Jadi ada yang lucu Bang. Lanjut. Tapi karena mereka terlalu sensitif kan sehingga dianggaplah Ibu Elida Neti ini keluar dari konteks kira-kira begitu kan. Makanya akhirnya berimbas kemana-mana tuh. Nah, jadi SP3 serang kiri kanan, semua saling ngancam kan gitu ya. Nah, awas kau nanti saya buka kau Roy gitu-gitu kan. Ya, saya juga Abang nonton itu. Kan. Tapi saya begini ya, saya mau sampaikan di kesempatan ini bahwa saya nggak penting dianggap sebagai seorang pahlawan, enggak. Oh saya dianggap berjasa karena saya datang ke Pak Jokowi, terus bicarakan dukungan ke Pak Jokowi, terus saya sampaikan juga masalah Bang Egy. Itu kan inisiatif saya. Tapi apakah perlu dicatat sejarah bahwa saya berperan? Nggak perlu. Yang penting bagi saya mereka bisa damai dengan Pak Jokowi, clear. Ya dia mau klaim, ada orang klaim dia yang paling berjasa, suka hati dia lah. Nggak perlu juga diperebutkan Bang Egy ini, itu jelas saya anggap dia abang saya, selesai. Saya tahu jiwa dia, saya kira yang saya mau katakan adalah bahwa tidak usah kalian, Roy Suryo dan kawan-kawan menyerang orang yang sudah jelas memang keluar dari barisan kalian. Karena memang Bang Egy dengan damai sudah mencapai kesepakatan dengan Pak Jokowi. Ya perkara Bang Egy tidak minta maaf, kemudian Bang Egy mengatakan biar saya ditembak kalau saya minta maaf ya. Tapi ditafsir oleh penyidik ketika menyaksikan pertemuan ini di rumah Pak Jokowi. Ditambah dengan surat dari Bu Elida Neti. Bu Elida Neti sebagai
ditambah surat sebelumnya oleh Eh. Damai 15 Desember itu cukup menurut penyidik untuk melakukan restoratif justice. Selesai. Tidak usah diperpanjang juga lagi masalah kenapa Damai, kenapa datang, nggak perlu lagi. Saya kira kita poin sekarang, ayo kita sekarang move on, geser ke proses peradilan. Ya, itu Lanjut ke sana. Terus kita geser kemana lagi? Ke laporan terhadap Roy. Dan Geser ke kursi laporan Roy terhadap 7 orang. Sana kita fokus. Siapkan dirimu di pengadilan. Jangan lagi cerita-cerita ketemu di Solo itu udah selesai. Ya. Sudah 2 minggu saya kira. Jadi Betul. enough gitu kan. Oke. Kalau saya lihat emang benar seperti kata Abang, lawyer yang baru ini saya belum pernah. Kalau Bang Refli kan kita sudah sering Iya. dengar. Kalau Bang Pak Muhammad Taufik juga aku belum pernah ketemu. Tapi kalau Bang Jagir kemarin, menurut saya sih emang dia ya ngomongnya nggak berapi-api gitu lah. Bukan nggak berapi-api aja, nggak selalu menjustifikasi, Iya. mengejudge si Pak Jokowi begini. Tapi ada yang lucu kemarin Bang. Kan aku nanya, Bang kan Roy itu pakar telematika. Taulah ada bias digital. Foto kita aja ketika di ini kan ada bias tuh. Terus kalau penelitian tuh kan ada margin error ya Bang. Apa penelitian mereka itu sedemikian sempurna gitu sampai Ada margin errornya ada. Tapi kan kalau dia bilang hasil penelitian 99,9% palsu kan berarti margin error penelitian mereka itu 0,00 sekian persen gitu loh. Gini, iya ini bukan quick count kan. Kalau quick count saja cuma sekian persen. Sekarang gini, saya masih ingat Dokter Tifa bilang, ini dagunya begini, letaknya begini. Kan gitu ya. Yeah. Tapi yang dijadikan indikator itu hanya foto scanning. Bagaimana mengindikasikan Pak Jokowi Dagunya. emang dipegang sama dia? Yeah. Misalnya ini kan, kecuali itu pas foto Pak Jokowi diuji, nih Pak Jokowi di depan kita, dicek mana ahli telematik, ahli digital, cek foto sesuai nggak nih? Coba lihat rahangnya gimana ini. Orang kalau 30 tahun yang lalu melihat saya waktu sanawiyah SMP, orang nggak tahu saya hari ini. Beda saya. Beda. Tapi kalau teman kuliah saya ya ingat dia. Tapi kalau teman saya SMP dan sekarang dia nggak tahu saya kuliah bagaimana, susah dia. Banyak yang nanya saya, ini Rasman ya? Iya, betul. Benar. Nah, jadi kemarin katanya mana teman kuliah? Udah ada yang ngaku teman kuliah. Udah ketemu. Kemarin bilang tunjukkan aja ijazahnya, selesai. Ternyata tunjukkan tidak selesai juga. Lah jadi sekarang maunya apa? Ya udah pengadilan aja. Kira-kira gitu. Bang Jagir kan bilang sekarang kan canggih. Orang bayi aja di scan. USG aja udah canggih bisa dilihat. Kata orang, kata netizen. Aku lucu baca komentarnya. Iya tapi kan yang di scan ibu hamilnya bukan foto ibu hamil. Saya juga baru nggak. Oh iya yang di scan ya tetap ibu hamilnya. Bukan foto ibu hamilnya. Atau misalnya ada uang palsu, ya yang diteliti ya uangnya, bukan fotokopi fotokopi uang palsunya. Ya. Itu yang tadi yang sebut dengan original itu. Kalau dia asli, ya itu yang diteliti baru. Tapi bayangkan ya kampus sudah ngomong, rektor ini sudah ngomong, kawan sudah, teman-teman kuliah bilang, lah mereka nggak percaya. Bingung juga saya. Besok kalau di persekolahan ijazah Roy, Anda bukan alumni Gajah Mada. Ini. Terus dia bilang, oh saya alumni Gajah Mada. Tidak, kata, ribut kita. Tahu-tahu ngomong rektornya, enggak alumni kami. Misalnya nih, ribut juga kita. Kan lucu. Yang mengeluarkan Gajah Mada. Rektor bicara. Kalau itu palsu, yang bertanggung jawab Gajah Mada, bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi cukup dengan pembuktian, nih kawan saya, nih teman saya, nih skripsi saya, adalah selesai. Tapi itulah yang mereka kejar setahun. Ujungnya sekarang merembet kemana-mana. Dia melaporkan 7 orang Roy-nya ini, Roy melaporkan 7 orang. Nah sekarang Roy dilaporkan lagi. Alangkah sedihnya saya melihat kasus ini bukan malah makin cepat selesai, tapi makin berpanjang lebar. Nah karena itu saya kira. Abang pernah bilang beternak masalah. Iya beternak kasus. Iya beternak kasus, beternak masalah. Mereka ini mencoba meyakinkan publik bahwa ada masalah dengan ijazah Pak Jokowi. Betul. Tapi ternyata opini publik itu sekarang menyerang mereka. Karena mereka tidak solid, mereka tidak satu persepsi cara penanganan perkaranya. Sehingga akhirnya merugikan Roy dan kawan-kawan.
Itulah yang dirasakan Bang Egy, makanya dia juga barangkali mengambil sikap berbeda. Dia merasa bahwa dia tidak dihargai, dia sudah sangat senior gitu ya. Apa nih pengacara kemarin sore kira-kira gitu Iya. ya. Ya jadi bagi saya penyidik tidak usah ragu-ragu. Ya silakan kalau memang ada ahli lagi periksa dari pihak Roy. Iya. Setelah itu ya sempurnakan, dalami, serahkan ke kejaksaan. Kita berharap kejaksaan bisa segera melakukan supervisi untuk selanjutnya diproses di persidangan agar ada kepastian hukum untuk Pak Jokowi, untuk Roy dan kawan-kawan, dan untuk rakyat Indonesia. Begitu. Oke. Jadi pernyataan Abang yang terakhir itu sekaligus jadi closing statement kita untuk sesi yang ini. Pertama, Sampai menyangkut jumpa masalah di seperti ini. episode selanjutnya pemirsa. Selamat malam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.